Ini sudah cek di lapangan jalan. Sekarang kualitasnya lagi ditingkatkan. Infrastruktur, ketika untuk diketahui aja, ketika kita jadi satu Indonesia itu ada surat edaran dari Menkeu itu potong kurang lebih semua dak itu rata-rata dihapuskan. Ini surat edaran baru kan? Nah, itu yang itu sekarang, yang ini yang dulu, yang awal tahun. Yang ini kan untuk tahun depan. Yang ini untuk tahun ini tuh ada pemotongan. Jadi kita tiba-tiba infrastruktur kita itu yang infrastruktur kita tuh ada 187 miliar Maluku Utara, itu tuh murni 100% dak. Tiba-tiba diambil nol. Artinya saya nggak punya uang untuk infrastruktur, nggak bisa bangun jalan jembatan sama sekali tahun 2025. Pantas Ibu cukup vokal kemarin ya, aku lihat ya. Iya. Tapi nggak apa-apa, ini kan memperjuangkan untuk rakyat. Terus? Jadi saya harus efisiensi semua tuh, sampai akhirnya terkumpul tuh 187 miliar. Untuk saya tahun ini ada program jalan jembatan cuma 187 miliar. Tadinya tuh nol, setelah surat edaran dari Menkeu ada penghematan kita tuh total tahun ini tuh dihemat 245 miliar lah total. Nah itu tuh semua bisa saya kembalikan lagi dengan efisiensi perjalanan dinas, makan minum, potong-potong dapatlah 245 miliar itu. Jadi jalan jembatannya dapat, pendidikan kesehatan gratisnya dapat, untuk mengembalikan APBD-nya bisa berjalan tanpa mengurangi pelayanan tuh bisa dapat. Nah itu kan harus buka itu APBD satu-satu, harus baca satu-satu. Pak, Bapak jadi viral di Indonesia, mohon maaf. Kok kamu, dia senang? Senang viral. Oh enggak lah, enggak senang lah. Salahan dia posting nggak verifikasi saya. Ayo sini ikut jalan. Tadi siapa lagi namanya? Fai. Oke, buka di sini. Oke. Jadi Ibu, kita tadi saya sudah meeting sama operator data. Jadi kita lagi bikin SOP yang baru, pakai aplikasi, supaya ke depan mulai dari apa yang direncanakan, apa yang dieksekusi, mulai dari bahan material, quality control, plaster, cat, pintu, atap, semuanya bisa dikontrol pakai aplikasi. Jadi di lapangan tuh perspektif kita semua sama. Saya punya perspektif, Ibu Kadis pengawas di lapangan, semuanya sama. Jadi kita tidak saling menyalahkan. Bekerja dengan hati, harusnya jauh lebih mudah dan kepuasannya itu akan jauh lebih tinggi. Kecuali, nah Bu, perasaannya punya anak 1,3 juta. Ya, saya fokus aja sama kerjaan yang memang outputnya mensejahterakan mereka dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Kebutuhan dasarnya pendidikan, kesehatan, rumah, gimana bisa menghasilkan ekonomi pekerjaannya. Kita daerah yang kaya, tetapi masih, mohon maaf, pelayanan dasar. Bukti kejadian yang terjadi di almarhum, saya tidak menyalahkan siapapun. Tapi beliau itu masih napas sekian jam dari kejadian, hanya karena tidak punya fasilitas kesehatan yang baik, sehingga akhirnya nyawa harus hilang begitu saja. Bahwa itu adalah takdir, ya saya menerima itu takdir. Tapi kemudian waktu itu ada rasa marah. Bagaimana kabupaten 10 tahun fasilitas, tidak punya oksigen, tidak punya alat picu jantung. Kalau seandainya rumah sakit ini pelayanan fasilitas kesehatannya baik, mungkin ini bisa dihindarkan. Dan yang seperti saya ini banyak kejadian setiap hari. Sebelumnya ada yang melahirkan meninggal, jatuh dari motor, operasi tidak bersih, tidak steril, infeksi, meninggal. Ada staf saya juga luka, dia harus dijahit tanpa obat bius. Negara harus hadir. Ibu merasa negara selama ini tidak hadir? Negara berusaha untuk hadir, tapi masalahnya di mana? Faktanya adalah di kepulauan, di beberapa daerah seperti kita yang mungkin daerah 3T, sesederhana kesehatan sudah gratis kan, kesehatan itu gampang, 100 hari saya bayar kesehatan gratis. Tetapi peningkatan pelayanan, pemenuhan fasilitas itu butuh waktu dan butuh komitmen dari orang yang peduli, yang punya otoritas untuk memastikan bahwa pelayanan kesehatan yang berkualitas itu memang ada turun sampai di daerah, bahwa mereka yang di daerah itu mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang sama dengan mereka di kota. Masyarakat yang ada di Jati ini dia terharum. Sekarang saya punya rumah dan juga biar sedikit-sedikit sembako juga dia kasih. Ya, saya juga begitu, rasa bangga Ibu Sherly itu. Ya, Ibu bersyukurlah sama Ibu Sherly juga. Wanita pintar dan walaupun mendapat musibah yang besar, tapi beliau tetap jiwa besar untuk memimpin Maluku Utara dengan hati yang ikhlas. Berbicara tentang program Ibu Sherly Juanda selaku Gubernur Maluku Utara, dalamnya program itu saya kira sangat sudah berdampak di masyarakat. Salah satunya itu
penggratisan biaya komite tingkat SMA dan SMK, kemudian rumah layak huni dan programnya sudah jalan dan itu sudah dirasakan masyarakat Maluku Utara. Kemudian yang ketiga itu adalah pemberdayaan perempuan. Teman-teman, kalau melihat perkembangan seperti ini memang menarik sekali. Maluku Utara sekarang mulai dilirik sebagai salah satu daerah yang punya potensi besar untuk menjadi gerbang ekonomi di kawasan timur Indonesia. Dengan adanya aktivitas pelabuhan, perdagangan, serta pengelolaan sumber daya yang semakin berkembang, tentu ini bisa membuka banyak peluang, mulai dari lapangan pekerjaan, peningkatan ekonomi masyarakat, sampai perkembangannya infrastruktur di daerah tersebut. Namun tentu saja harapan masyarakat juga besar. Mereka ingin pembangunan ini benar-benar memberikan dampak nyata, bukan hanya sekedar wacana atau proyek sesaat saja. Kalau memang dikelola dengan baik, bukan tidak mungkin Maluku Utara bisa menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia Timur. Nah, menurut kalian bagaimana? Apakah Maluku Utara benar-benar siap menjadi gerbang ekonomi di kawasan timur Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.